wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat, semangat, luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong salah satu dari kalian memimpin doa. Coba Aris, silakan maju. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Ya, terima kasih Aris, silakan kembali waktunya. Ya, kan kemarin kita sudah membahas tentang komponen dan bagian-bagian dari storyboard. Ya, apakah masih ingat apakah itu komponen atau bagian-bagiannya? Coba salah satu, apakah ada yang bisa menjelaskan? Coba Amin, silakan apa pembelajaran kita sebelumnya? Materi yang saya dapat sebelumnya yaitu judul, subjudul, visual, audio, dialog, dan kooperatif. Ya, terima kasih Amin. Tepuk tangan dulu buat Amin. Ya, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang komponen dan bagian storyboard. Jadi kita hari ini akan membahas tentang storyboard bagian ketiga ya. Nah, yang pertama ini adalah kompetensi dasarnya. Yang 3.2 menerapkan storyboard dalam multimedia interaktif. Yang 4.2-nya menyajikan hasil pembuatan storyboard multimedia interaktif. Kompetensi dasarnya yaitu tujuannya. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip storyboard setelah melakukan diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyiapkan kelengkapan data informasi terkait pembuatan storyboard. Yang ketiga, kalian mampu membuat storyboard setelah melakukan diskusi kelompok. Ya. Nah, di sini materi yang akan dipelajari hari ini, yang pertama itu adalah prinsip-prinsip storyboard. Yang kedua adalah konsep prinsip storyboard. Di sini linknya sudah Bapak kirim di grup ya. Jadi nanti kalian buka aja di grup ya, WA grup. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dulu sekilas tentang ada beberapa prinsip dalam penyusunan storyboard. Yang pertama adalah kreatif. Jadi kalian harus membuat storyboard itu secara kreatif. Jadi prinsip yang menekankan keaslian dan keunikannya. Jadi tidak ada lagi yang namanya pencontekan ataupun itu duplikasi ya. Terus yang kedua ada yang namanya komunikatif. Prinsip komunikatif itu dipersepsikan sebagai sebuah komik tanpa balon dialog. Balon dialog itu biasanya kalau di komik-komik itu kan biasanya ada tuh yang kayak teks di atas tuh. Nah, itu namanya balon dialog. Jadi oleh karena itu di komunikatif ini terdapat seperti komposisi angle, garis, warnaan yang mewakili prinsip yang kedua ini ya. Dalam prinsip ini harus diperhatikan ekspresinya. Jadi ekspresinya seperti apa? Apakah itu ekspresi sedih, senang, takut, dan lain-lain. Terus garis bantunya seperti apa dan komposisi latarnya seperti apa ya. Terus selanjutnya ada yang nomor 3 ini prinsip efisien dan efektif. Jadi di sini storyboard yang baik harus memegang prinsip yang ketiga ini, yaitu efisien dan efektif. Disarankan untuk tidak menghabiskan waktu yang berlama-lama. Maksudnya seperti ini. Jadi kalian membuat storyboard itu tidak usah terlalu detail. Jadinya anggapannya intinya aja. Seperti kalian membuat stickman misalkan contohnya, atau misalkan bentuk manusia cuman bagian badannya aja tanpa ada mata ataupun mulutnya ya. Jadi storyboard ini disusun bukan menunjukkan gambar yang cantik, melainkan disusun dengan untuk mudah dimengerti ya, dan mengkomunikasikan ide ceritanya agar mudah dipahami. Terus selanjutnya itu adalah prinsip yang keempat, estetis, yaitu menyajikan gambar dengan rasa keindahan ya. Jadi di sini walaupun kita membuatnya secara tadi efisien dan efektif tadi, kita harus jelas juga.
walaupun stickman aja, yang penting kita dapat memahaminya. Apakah itu seperti apa jalan cerita dari storyboardnya itu tadi. Ya. Selanjutnya, ada yang namanya konsep 5W plus 1H, yaitu what, why, who, which, where, dan how. Ya, di sini meliputi yang pertama, ide cerita dan pesan apa saja sih yang disajikan dalam naskahnya tersebut. Yang kedua, apa jenis genrenya, sesuai yang hendak dicapai itu apa, misalkan. Terus yang ketiga itu apa setting lokasi waktunya, ya. Yang keempat itu adalah kepada siapakah storyboard ini diperuntukkan, apakah itu buat anak-anak atau untuk dewasa ataupun segala usia. Selanjutnya itu ada bagaimana cara pengambilan gambarnya, seperti pemilihan warnanya seperti apa, framingnya seperti apa, angle-nya pun seperti apa. Jadi sudut pandangnya tuh kalian harus sudah atur di storyboardnya tadi ya. Terus apa peluang dan target dari pembuatan film tersebut apa. Jadi kalian sudah harus tahu itu. Terus selanjutnya ada apa yang diperlukan untuk mendukung cerita, seperti properti, wardrobe, atau aktrisnya. Kan biasanya kalau di latar itu bukan hanya ada latar saja. Biasanya kalau misalkan di kelas itu misalkan ada benda apa aja sih? Seperti kan misalnya contohnya meja atau kursi, misalkan kayak papan tulis dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Jadi anggapannya apa-apa aja sih yang di dalam latarnya di situ supaya tidak terlalu kosong, ya. Selanjutnya adalah kebiasaan atau pola dan cara masyarakat. Yang terakhir itu adalah teknik pendekatan komunikasi dan kreatif, ya. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Bapak akan bagi kelompok deh, ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan kelompoknya masing-masing dulu. Nah, jadi untuk mengakses LKPD, kalian bisa juga scan barcode yang di sini. Coba kalian scan aja dulu barcode-nya. Untuk pengisiannya, apakah ada yang ditanyakan sebelum mengisi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, apakah sudah selesai semua? Nah, apabila sudah selesai, coba presentasikan dulu. Coba nomor 1, ya kelompok 1 dulu. Ayo, silakan maju. Ati. Perkenalkan, nama saya Ati Janiah dari kelompok 1 yang beranggotakan Hana Aurelia, Soraya Askia, Husnul Khotimah, dan Hashim Rafsanjani. Ada beberapa prinsip dalam penggunaan storyboard antara lain. Yang pertama adalah pesan visual harus kreatif. Yang kedua, komunikatif, efisien dan efektif, sekaligus indah dan estetis. Ya, terima kasih atas jawabannya Ati. Tepuk tangan dulu buat Ati. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kita untuk nomor 2. Siapa ya? Ya dah, kelompok 2. Silakan Mona maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Rahmalia dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Amin Badali, Aris, Nur Ajijah, dan Mona Rahmalia. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, untuk memenuhi prinsip-prinsip, maka konsep dan strategi yang dilakukan, konsep 5W plus 1H, yaitu what, why, who, which, where, and how. Yang meliputi 1. Ide cerita dan pesan apa yang disajikan dalam naskah. Yang kedua, apa jenis genre dan suasana yang hendak dicapai. Yang ketiga, apa settingnya, lokasi dan waktu. Bagaimana alurnya.
Keempat, kepada siapa cerita ini diperuntukkan? Anak-anak, dewasa, dan sejenisnya. Yang kelima, bagaimana cara pengambilan gambarnya? Pemilihan warna, framing, dan angle. Yang keenam, apa peluang dan target dari pembuatan film tersebut? Yang ketujuh, apa yang diperlukan untuk mendukung cerita? Properti, wardrobe, aktor atau aktris. Yang kedelapan, kebiasaan, pola, dan cara masyarakat. Yang kesembilan, teknik pendekatan komunikasi dan kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawabannya Mona. Silahkan duduk. Beri aplaus semuanya. Ya, jadi seperti itu ya untuk prinsip dan konsep dari storyboard tersebut. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kalian kalau sudah selesai bisa kirimkan LKPD-nya tadi ke link tersebut ya. Ya. Selanjutnya kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing, silakan. Ya, setelah kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian, Bapak ingin ngasih tugas evaluasi. Coba kalian klik link di sini. Coba di scan dulu linknya. Yang di sini. Ya, coba kalian kerjakan. Di situ ada beberapa soal untuk kalian kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu kalian 15 menit. Silahkan dikerjakan dulu ya. Ya, apakah sudah semua? Sudah diklik kirimnya? Ya, kalau sudah, kalian apa sih yang akan didapat hari ini? Kan kita sudah membahas tentang prinsip dan konsep storyboard. Coba deh salah satu dari kalian membacakan kesimpulan untuk hari ini. Coba Hasimi. Baik, kesimpulan yang saya dapat hari ini, ada beberapa prinsip dalam penyusunan storyboard, antara lain, pesan visual harus kreatif, komunikatif, efisien, dan efektif, sekaligus indah. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka konsep dan strategi yang harus dilakukan adalah konsep 5W, yaitu 5W dan 1H, yaitu what, why, who, which, where, dan how, meliputi 1. Ide cerita dan pesan apa yang disajikan dalam naskah. 2. Apa jenis genre dan suasana yang hendak dicapai. 3. Apa settingannya, lokasi dan waktu, dan bagaimana alurnya. 4. Kepada siapa cerita ini diperlukan, anak-anak kah, dewasa kah, atau segala usia. 5. Bagaimana cara pengambilan gambarnya, pemilihan warna, framing, dan angle. 6. Apa peluang dan target dari pembuatan film tersebut. 7. Apa yang diperlukan untuk mendukung cerita, properti, wardrobe, aktor, dan aktris. 8. Kebiasaan, pola, dan cara masyarakat. 9. Teknik pendekatan komunikasi dan kreatif apa yang tepat untuk itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Simit. Beri tepuk tangan buat Hasimi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa prinsip dan konsep pada storyboard. Oke. Nah, jadi kayaknya pertemuan hari ini cukup sampai dari sini. Materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kita tutup aja. Coba salah satu dari kalian tutup dengan doa. Coba Mbak Iza maju. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Iza. Silahkan dulu kembali.
Ya, jadi kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.